السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, malam Sabtu tanggal 17 bulan Jumadil Awal 1447 Hijriah, tanggal 7 ke 8 hari ini, 7 bulan November 2025. Alhamdulillah kita sehat, Allah pertemukan kembali di Masjid Al-Furqan dalam rangka salat berjamaah Maghrib dan Isya insyaallah. Waktu yang kurang lebih 45 menit ini kita gunakan untuk bertazkirah agama, saling menyampaikan di antara kita tentang informasi agama Allah Ta'ala. Dan ini adalah majelis yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ada sebuah hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Kata Nabi, jika Allah menghendaki manusia itu menjadi orang yang baik, maka Allah pahamkan dia kepada agama Allah Ta'ala. Jika Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang yang baik, maka Allah pahamkan dia kepada agama. Melihat hadis ini, berarti banyak yang beragama Islam tapi tidak mengerti tentang Islam. Islam perlu dikaji, Islam perlu diperdalam, Islam perlu dituntut. Karena banyak sekali yang berteriak, yuk bangkitkan Islam, yuk jayakan Islam. Padahal dia sedang merusak Islam. Pengkajian-pengkajian agama itu, dan inilah yang menjadikan bala itu ditahan oleh Allah Ta'ala. Kata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi, seorang ulama besar yang lahir di Cordoba, Konstantinopel. Bukan. Lahir di Andalusia. Andalus itu di mana, Pak? Spanyol. Seorang ulama besar, seorang ulama tafsir. Dulu kami lagi mondok di Martapura ini, di bawah Pasar Batuah itu ada toko buku yang namanya Cordoba. Siapa masih ingat? Di tikungan pasar. Sering kami mencari kitab di situ. Kada ada lagi lah Pak tokonya. Masih ada. Itu manfaatnya luar biasa. Toko buku Cordoba. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, dakwah Islam as-sunnah itu menahan turunnya bala. Manusia diajak untuk memahami agama. Ini dakwah sunnah namanya. 4 kata Imam Qurtubi, yang bala itu ditahan oleh Allah Ta'ala. Bala itu tidak jadi diturunkan. Yang pertama, adanya pemimpin yang adil. Silakan kita nilai masing-masing, tapi jangan kita komentari. Pemimpin itu adil, dan jangan lalu terfokus kepada pemimpin negara, pemimpin daerah. Sebenarnya kita juga pemimpin. Kullukum ra'id
Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mampukah kita hari ini menjadi pemimpin yang adil? Apa yang dilakukan oleh pemimpin yang adil itu, kata Imam Qurtubi, bala itu lambat turun. Apabila pemimpinnya kada adil, bala yang satu belum selesai, turun lagi bala yang lain. Beruntun, turun bala bencana, ujian. Yang kedua, kata beliau, yang menyebabkan bala itu ditahan, adanya dakwah sunnah. Mendakwahkan agama itu dakwah sunnah namanya. Karena agama itu bisa dikatakan Islam dengan benar apabila sesuai dengan sunnah. Atau yang disebut dengan ahlu sunnah. Sekalipun akhir zaman ini orang menerjemahkan ahlu sunnah itu berbeda-beda. Menurut versi ini ahlu sunnah. Menurut versi ini ahlu sunnah. Menyebarkan dakwah sunnah ini adalah menahan turunnya bala. Kemudian yang berikutnya, bala itu ditahan oleh Allah. Adanya para dai-dai yang datang ke pelosok-pelosok menyebarkan Islam di sekian banyaknya orang yang tidak berkeinginan untuk datang ke pedesaan itu. Padahal yang di sana juga saudara kita sesama muslim. Apa yang dilakukan? Menjadikan Allah menunda turunnya bala. Yang keempat, kata Imam Qurtubi, banyaknya wanita-wanita yang menutup aurat. Jadi kalau hari ini kita punya anak perempuan, kita ajak anak-anak kita untuk menutup aurat, itu andil besar kita, memperlambat atau mengalihkan jauhnya, turunnya bala dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, yang kita ambil dalam kajian kita malam hari ini, orang yang berusaha untuk memahami agama. Karena Imam Syafi'i rahimahullah berkata, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Sungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Kepahaman kepada agama itu didapat dengan berusaha memahami agama itu. Jadi ilmu itu kada dapat kalau duduk-duduk di warung. Kepahaman pada agama itu tidak didapat dengan berkhalwat sekian lama di dalam kamar. Agama dan ilmu itu didapat dengan dipelajari. Kenapa para sahabat masa lalu mengerti agama? Mereka belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan sahabat-sahabat Nabi masa lalu itu memiliki kecerdasan otak yang luar biasa. Sehingga di antara apa yang Nabi sampaikan, tidak ada yang tersembunyi. Semua sampai lewat kita. Coba jika tidak karena sahabat, tentu hidayah Allah, agama itu tidak sampai kepada kita. Tapi cerdasnya para sahabat, sedikit pun perintah Nabi dalam Islam, tidak ada yang tersembunyi. Kenapa kita apabila salam dalam sholat itu ke kanan berdahulu? Karena Nabi menyuruh ke kanan berdahulu. Kenapa dalam salam sholat itu berbahasa Arab? Karena Nabi menyuruh salam itu harus berbahasa Arab. Bayangkan jika kita nanti sholat Isya, dipimpin oleh imam kita, kemudian salam. Apa salamnya? Selamat malam. Selamat malam. Sah tidak salatnya? Tidak sah. Nabi adalah orang Arab yang mengajarkan syariat itu dengan berbahasa Arab. Penting sekali untuk memahami agama itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, memahami agama itu paling tidak dua macam, Bapak-bapak. Dua macam yang sangat penting. Yang pertama, baiknya akidah. Yang kedua, baiknya ibadah. Kalau akidahnya baik, ibadahnya baik, selesai. Kenapa kadang-kadang kita belum mampu melaksanakan agama dengan baik? Karena ibadah akidahnya kotor, dan ibadahnya penuh dengan sesuatu yang tidak diajarkan. Jadi, menjadikan seorang muslim yang paham agamanya, yang kita cari bagaimana dalam bertauhid itu betul-betul tertanam 100% di dalam jiwa kita. Ketauhidan kepada Allah. Dan pengamalan tauhid itu. Karena tidak mesti yang belajar tauhid tiap malam, besok syirik. Malam ini belajar tauhid tiap malam. Siangnya melakukan kemusyrikan.
Tauhid dengan syirik sesuatu yang tidak bisa dikumpulkan, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berbeda. Jadi belajar tentang ketauhidan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan beragama kita. Dan yang kita contoh adalah orang-orang yang Nabi katakan 3 generasi yang terbaik. Siapa 3 generasi yang terbaik itu? Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Kita belum masuk dalam 3 generasi itu. Kita jauh sekali ditinggalkan oleh 3 generasi ini. Maka rujukan kita dalam memahami agama kepada generasi yang Nabi katakan yang terbaik. Khairun nasu qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia yang terbaik itu orang yang hidup pada zamanku. Itu generasi sahabat. Generasi sahabat Nabi Muhammad SAW. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelah sahabat. Generasi tabi'in yang berguru kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah itu, 3 generasi terbaik. Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kesini rujukan agama kita. Bukan kepada generasi mutaakhirin, generasi akhir zaman yang dalam memahami agama diserang oleh 2 penyakit yang fatal. Sehingga kada paham-paham dalam agama. Karena ada 2 penyakit. Penyakitnya orang yang ilmu agamanya standar menengah ke bawah, TBC. TBC itu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Generasi yang ilmunya menengah ke atas, intelektual, ada juga penyakit yang parah. Apa penyakitnya? Sipilis. Sipilis, bukan raja singa. Jadi orang yang menengah ke atas ini sipilis penyakitnya. Tapi sipilis bukan raja singa. Bukan penyakit kelamin. Tapi sekularis, pluralis, dan liberalis. Yang pemahamannya terlalu lebar dalam agama. Sementara dalam Islam pemahaman itu dibatasi dengan ketentuan-ketentuan ajaran yang dibenarkan. Ini yang menghalangi kita pada paham dalam agama. Terutama kita yang menengah ke bawah keilmuannya. Yang diajarkan kepada kita tapi banyak protes. Inggih, bujur pian, lakukan. Padahal salah. Islam itu disuruh cerdas. Islam itu disuruh mengerti tentang agama yang dia miliki. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Laula khamsu hisal la sara an-nasu kulluhum salihin." Jika tidak 5 macam yang menghalangi, maka seluruh manusia itu jadi orang soleh. Apa 5 macam itu? Yang pertama, penghalang manusia dari kesolihan yang paling parah, al-qana'atu bil jahli. Pasrah pada kebodohan agama. 30 tahun yang lalu pada mengerti agama, 30 tahun berikutnya sudah para penalon mati, masih kada mengerti. Itu pasrah namanya. Majelis seperti kita ini kada menetapkan umur. Mungkin yang umur 81 tahun berdekatan dengan umur 18 tahun. Kadang-kadang ada batas umur. Tapi ini adalah sesuatu yang wajib. Jangan pasrah kepada kebodohan agama. Sesuatu yang membuat manusia itu menolak kebenaran. Pertama apa? Karena kada mengerti. Ya, nyata yang dibawa di situ kebenaran tapi tidak mengerti. Maka ditolak. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ketauhidan adalah fondasi. Akidah yang benar adalah sesuatu yang kita bawa sampai akhir hayat. Dan buktikan bahwa akidah kita 100%. Sehingga akhir hayat itu kita tidak sulit untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bukan bertauhid yang benar umur 50 sampai 60 sudah itu selesai, tidak. Tauhid kita ini kita bawa sampai akhir hayat. Sampai Nabi Muhammad SAW katakan, jangan ajari macam-macam. Orang hendak mati itu, laqinu mautakum la ilaha illallah.
Ajari orang yang hendak mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kadang-kadang kita berpikir dengan membacakan itu, membacakan ini, mempermudah proses kematian. Tidak, Bapak-Bapak. Justru menjadikan hendak mati itu bingung. Yang datang, yang hadirnya kada sepakat. Yang di kanan mengajarkan ini, yang di kiri mengajarkan ini. Janganpun orang hendak mati. Kita yang masih sehat sekarang aja, kebanyakan macam yang diajarkan, bingung kita. Yang mana yang kita amalkan? Nabi menggiring kita untuk laqinu mautakum. Orang hendak mati itu diajari dengan la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akhir ayat, masuk surga. Artinya, berbicara tentang akidah, bukan waktu sebentar, bukan waktu setahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi dari kita hidup sampai kita mati. Akidah itu kita tampakkan di hadapan Allah dengan benar menjelang kematian. Keluarlah ruh kita bersama iman dan kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini yang perlu kita perdalam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Waktu itu beliau menjadi khalifah. Terjadi kemarau panjang. Ternak pada mati, pohon-pohon pada kering, kada hujan-hujan. Solusinya apa? Kalau kita tuh kemarau panjang, kita keluarga masuk gang. Pakai apa? Wireless tuh. Apakah yang dibaca masuk gang keluarga? Ada kitab Bukhari, kada dibaca, tapi dijunjung di atas kepala. Aneh juga. Kitab Bukhari, kitab hadis, dijunjung di atas kepala, masuk gang lewat gang. Kemudian kita berdendang, ini mengusir hantu api jadinya. Supaya hujan cepat turun, kemarau tidak. Tidak. Rasulullah SAW mencontohkan, apabila terjadi kemarau panjang itu dengan melaksanakan salatul istisqa. Kemarau itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Seperti pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Umar mengajak warga untuk melaksanakan salatul istisqa, salat minta hujan. Di sela-sela pelaksanaan salat itu, Umar bin Khattab berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna kunna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina. Suatu ketauhidan yang luar biasa. Ya Allah, ya Rabb, dulu kami bertawassul kepada Nabi kami dan Engkau turunkan hujan waktu itu. Maksudnya, kata Umar, di zaman Nabi kami melaksanakan salatul istisqa seperti ini. Dan kami bertawassul kepada Nabi kami karena Nabi kami masih hidup. Engkau turunkan hujan, ya Allah. Wa inna kunna natawassalu ilaika. Hari ini kami bertawassul, berdoa kepada Engkau bi ammi nabiyina, dengan paman Nabi kami. Fasqina, maka turunkan hujan. Fayaskun, Imam Bukhari meriwayatkan, maka turunlah hujan dengan lebatnya. Peristiwa yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Peristiwa pertama di masa Rasulullah SAW, para sahabat bertawassul kepada Nabi. Jangan dikira kita kada boleh bertawassul, Pak. Ayat 35 surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah. Wasilah itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah itu kan kalau dalam bahasa kita di kampung nak ada kali memahami, tawassul. Bertawassullah kalian dengan jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana Umar bin Khattab bertawassul? Ya Allah, kami bertawassul kepada Nabi kami. Dan kami berdoa, Nabi kami berdoa, maka waktu itu turun hujan, ya Allah. Peristiwa yang sama kami kerjakan 8 tahun setelah itu. Di masa Umar menjadi khalifah.
Dan Umar bertawassul kemana? Wa inna kunna natawassalu bi ammi nabiyina. Hari ini kami bertawassul kepada paman Nabi kami. Yang hadir pada salatul istisqa itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW, yang usianya 3 tahun lebih tua daripada Nabi. Pastina, ya Allah turunkan hujan. Kami minta doakan kepada paman Nabi kami. Kenapa tawassul dalam 2 waktu yang berbeda dan berbeda? Dulu bertawassul kepada Nabi, Nabinya masih hidup. Pada masa Khalifah Umar, bertawassul kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, karena Nabi sudah tiada. Seyogianya seperti ini. Bolehkah? Boleh. Bertawassullah kepada orang-orang yang masih bisa mendoakan kita. Ulun berkata, bapak-bapak yang hadir, mohon doa, mudahan ulun sehat walafiat. Paling kita biar menjawab apa? Amin. Itu wasilah ngertinya. Minta doakan kepada orang yang hidup untuk ulun. Dan biar pasti bisa berdoa. Pasti bisa mendoakan. Bukan seperti pengalaman yang banyak-banyak. Di waktu kami kemarin kajian di Pelehari, ada saudara kita yang bercerita, bisik-bisik, bertakun secara langsung, asal ada nyaman. Ustaz, tetangga kami ada kajian, seorang ustadz yang banyak luar biasa, kajiannya ibu-ibu. Suatu hari di antara ibu-ibu diajak untuk ziarah keluar daerah dan berziarah. Setelah sampai ke kubur yang dituju, maka ustadznya berkata, ibu-ibu semua, ini pian sudah ada di hadapan sidin. Pinta loh sidin apa anak pian pinta. Ini ibunya disuruh ustadznya meminta lawan orang yang ada di dalam kubur. Ini dengan Umar bin Khattab tadi apa jadinya? Bertentangan. Ibu-ibu semua meminta dengan permintaannya berbeda-beda, bahkan menangis-nangis meminta. Orang mati itu didoakankah apa minta doa? Didoakan, Pak. Apabila kita datang ke kubur siapapun, ucapkan salam dan berdoa, tidak lebih daripada itu. Tapi penggeseran akidah yang terjadi hari ini, ya seperti itu yang terjadi. Seperti itu yang terjadi. Oh hadirin rahimakumullah. Jadi pokok utama untuk memahami agama dengan benar, pahami akidah. Pahami ketauhidan. Jika kita bertauhid, pasti ada syirik. Karena syiriknya satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Di dalam surah At-Taubah ayat 3, Allah berfirman, wa adhanum minallahi wa rasulihi fil yaumil hajjil akbar. Allah memaklumatkan kepada manusia dan Rasulnya memaklumatkan kepada manusia. Maklumat ini kapan disampaikan? Fil yaumil hajjil akbar, pada saat Nabi melaksanakan ibadah haji. Nabi berhaji seumur hidup sekali. Tahun ke-10. Tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 itu kebetulan wukuf di Arafah jatuh pada hari Jumat. Cerita itu hari ini dipelintir. Nabi wukufnya hari Jumat, maka hajinya haji akbar. Lagi keadaan antrian, orang nombor duit, hendak berhaji supaya akbar. Supaya hari Jumat. Sekalinya apa? Apabila berhaji wukufnya hari Jumat, sama dengan 70 kali haji. Ini yang perlu dilacak. Siapa yang mengolah kata-kata ini? Siapa yang memberitahukan seperti ini? Allah memang menyebutkan haji yang dilaksanakan Nabi itu haji akbar. Lebih daripada 20.000 sahabat mengikuti Rasulullah SAW. Dan maklumatnya apa hari itu di Padang Arafah? Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasul. Sesungguhnya Allah Ta'ala memutuskan hubungan dengan orang yang syirik, dan Rasul pun memutuskan hubungan. Ayat ini sangat menakutkan lawan kita.
Jangan pun Tuhan kita, jangan pun Allah yang memutuskan hubungan dengan kita. 2 hari aja kada ditagur bini di rumah, apa kabar? Stres kita. Ini hanya istri. Allah menyatakan putus hubungan kita apabila kalian syirik. Tidak ada dosa yang sebesar ini. Tidak ada dosa yang sedahsyat ini. Maka Umar bin Khattab berhati-hati. Wa inna kunna natawassalu bi'ammi nabiyina. Ya Allah, hari ini kami bertawassul kepada paman Nabi kami. Karena paman Nabi masih hidup. Abbas bin Abdul Muthalib wafat 38 Hijriah. Nabi wafatnya 11 Hijriah. Adik oleh Abbas bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib wafat pada tahun ketiga Hijriah. Mati syahid di medan syahid. Bapak hadirin rahimakumullah. Satu yang perlu kita tarik kesimpulan dalam apa yang kita sampaikan, tawassul perintah agama. Perintah agama kita. Tinggal kita membedakan kemana tawassul kita. Kemana wasilah kita. Yang pertama Allah sampaikan dalam 180 surah Al-A'raf. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah asma'ul husna. Maka berdoalah kepada Allah dengan memanggil nama-nama Allah yang baik itu. Kata para ulama tafsir, ini namanya wasilah. Bertawassul dengan nama-nama Allah, bukan bertawassul dengan nama-nama makhluk. Ayat ini sekaligus larangan dalam berdoa itu memanggil nama makhluk. Apapun alasannya. 180 Al-A'raf, apabila berdoa, sebut, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Santai, jangan buru-buru, keluar dari lubuk hati yang dalam. Ucapkan dengan penuh khusyukan. Berapa asma Allah yang dapat kita menghafalnya, kita sebutkan. Kayak kalau mendapat ke-99-nya, pinta sebutkan ke-99-nya, asal jangan doa bersama. Kalau doa bersama, makmumnya kelawasan, angkat tangan. 99. Kalau pian sendiri, silakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Kadang-kadang kita ada 1-2 asma Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Yang paling rancak di kiyau itu siapa? Kenapa? Ya Razzaq. Wahai Allah yang maha memberi rezeki. Karena kita tuh takutan benar. Aku yang rezeki itu kedadak. Maka Ya Razzaq, Ya Razzaq. Benar Pak. Asal jangan Ya Abdur Razzaq. Itu kada boleh. Ya Abdur Razzaq. Nama hamba. Ya Rahman, Ya Razzaq, Tuhan yang maha memberi rezeki. Jadi tawassul kita mulus. 1, jangan pernah berpikir, oh kada boleh bertawassul. Tidak. Allah menyuruh kita dalam 35 Al-Maidah bertawassul. Yang kedua, tawassul kita kepada orang yang masih hidup. Tadi ulun contohkan, minta doakan. Doakan Ustaz lah apabila pian kena berangkat ke sana, insyaallah. Insyaallah. Ini namanya wasilah. Keperluan kita, orang lain yang mendoakan. Itu namanya tawassul. Yang ketiga, tawassul yang dibenarkan. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Apabila ada yang bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan memperkenankan permintaan orang yang meminta kepada aku. Ada wasilah di belakangnya. Falyastajibu li. Laksanakan perintahku. Wal yu'minu bi. Beriman kepadaku. Bertawassul dengan iman dan amal solih yang kita laksanakan. Itu benar adanya. Diperintahkan di dalam agama. Banyak macam-macam. Kalau kita mau mengkaji, maka ini perlu pembenaran bujur-bujur. Dikaji bujur-bujur. Jangan menyalahkan orang. Oh itu kada boleh bertawassul. Kita kada mengerti. Bertawassul, tapi tawassulnya yang benar. Tapi manakala tawassulnya, ya
arwahil muqaddasiyah aghisuna. Ya, ini yang perlu kita tanyakan. Wahai roh-roh suci, tolong daku. Sejak apabila Nabi mengajarkan kita meminta kepada roh-roh suci? Tapi itu dijawab, oh itu kan yang dimaksud roh wali-wali, roh siapapun. Tidak boleh bertawasul kepada roh-roh suci yang dimaksud. Belum lagi dengan menyebut nama macam-macam. Perlu pembenahan keyakinan, Bapak-Bapak. Yang hari ini akidah kita banyak terseret kepada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang pernah Nabi ajarkan kepada kita. Coba Bapak-Bapak, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Liqaulihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lil Hajaril Aswad. Satu hari Umar menghadap Hajar Aswad. Hajar Aswad yang biasanya diperebutkan apabila pian berumrah, pian berhaji, Hajar Aswad aja yang dicari. Karena takutan kita buliknya, pasti yang ditakunakan orang tuh mencium Hajar Aswad lah. Itu yang ditakunakan. Karena ada betakun yang lain. Kayak apa umrahnya lancar kah? Kada. Kawalah mencium Hajar Aswad. Diam sedih. Nang tulak 80 tahun. Apa mencium Hajar Aswad? Ditakunnya pulang. Oh kayak kawa mencium. Muhyak sedih. 10 kali dia sedih. Bakar rambut juga. Umar di hadapan Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab? Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Ini akidah orang yang luar biasa. Hajar Aswad, aku tahu engkau di batu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ikam di batu kan bisa memberikan manfaat, memberikan mudarat. Bapak-bapak, maaf benar ulun kepada pencinta batu. Terbolehkah? Boleh. Andok pian pasang yakut, jamrut, apa nang bisa hidup tuh apa ya? Virus, pasang aja. Sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan. Asal jangan diikuti dengan pada saat virusnya sudah 2 tahun di tangan, rezeki lancar. Ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Hajar Aswad itu batu yang paling mulia. Engkau batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbalta. Jika mataku kada melihat Nabi menciummu, pasti kamu kada ku cium batu Hajar Aswad. Aku menciummu karena Nabi kekasihku menciummu. Artinya apapun sebentuk ibadah yang dilaksanakan tidak pernah bergeser daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksudkan faqihu fiddin, paham kepada agama, paham tentang ibadah yang benar, paham tentang akidah yang benar, paham tentang akidah yang benar. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi Al-Maliki lahir 468 Hijriah. Makanya di Spanyol itu paling banyak mengorbitkan ulama-ulama besar. Dulu Spanyol negara Islam yang ajaran Islam lancar. Insya Allah kita berharap suatu saat Spanyol akan kembali jaya seperti dulu. Ulama-ulama besar, ulama-ulama tafsir banyak. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi berkata, apa kata beliau? Idza aradallahu bi'abdihi khairan, apabila Allah berkehendak untuk menjadikan seorang hambanya itu hamba yang baik, ja'ala fiha salasa khisalin. Allah akan menjadikan kepadanya 3 macam. Perilakunya 3 macam. Manusia yang baik itu. Yang pertama, beliau mengambil kepada hadis Nabi. Apa hadis tadi? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki seorang itu baik, paham kepada agama. Syekh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi, tanda manusia baik itu memahami agama dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, faqihan fiddin wa zahidan fid dunya. Bismillah.
Zuhud terhadap dunia. Zuhud, juhud. Kalau juhud, jim, ya. Kalau zuhud, zai. Zuhud berpaling dari dunia. Kalau juhud, mambil. Itu juhud bahasa Banjar, Bang. Mambil. Kalau juhud, mambil. Orang yang orang yang baik adalah zahidan fit dunia. Zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Jangan jadikan dunia menjadikan hubungan kita dengan Allah retak. Hubungan kita dengan Allah hancur karena gara-gara dunia. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu jadikan hartamu, anakmu untuk jauh, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wa basaran ba'yubi, sibuk dengan aib dirinya sendiri, tidak dengan aib orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, mohon maaf minta rela kelebihan waktu daripada yang ditetapkan. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.